Heho Pop gengs. Roda perekonomian dunia memang sedang macet atau bahkan jungkir balik akibat krisis keuangan. Tapi bukan berarti ini sesuram yang ada di bayangan. Nyatanya beberapa negara masih banyak yang terus melanjutkan mega proyeknya dengan anggaran yang fantastis meski sedang dilanda krisis. Di balik itu, tentu saja ada pergeseran paradigma mengapa mega proyek ini tetap berjalan. Salah satu mega proyek ambisius adalah Jeddah Tower yang dibangun pemerintahan Arab Saudi. Ambisius karena tujuannya adalah untuk menyaingi Uni Emirat Arab dan menggeser Burj Khalifa dari puncak ranking gedung tertinggi di dunia. Mega proyek ini telah dimulai sejak 2013, namun sempat terhenti lama karena krisis keuangan dan politik di Arab Saudi. Tinggi gedung ini dirancang mencapai 1 km dengan 167 lantai dan di dalamnya akan terdiri dari hotel, perkantoran, dan apartemen. Ditambah dengan lift khusus untuk ke puncak gedung dengan kecepatan 20 km per jam. Lalu helipad yang disulap menjadi tempat pertemuan baru dan lampu kerlap-kerlip di saat malam hari. Jeddah Tower sebenarnya adalah bagian dari proyek besar Jeddah Economic City yang nantinya akan menjadi kota kerajaan. Dengan total dana pembangunan 18 triliun rupiah, diharapkan Jeddah Tower menjadi daya tarik tersendiri bagi pelancong muslim di seluruh dunia. Sayangnya pada tahun 2018, proyek ini harus terhenti lagi dan hanya menghasilkan bangunan gedung setinggi 250 meter. Menurut beberapa sumber, meski telah dibangun kembali, Jeddah Tower baru akan siap pada tahun 2030 nanti. Demi mengurangi kepadatan, mencegah gempa dan banjir di Manila, Filipina, mereka telah menyiapkan pembangunan kota baru yang diberi nama New Clark City. Kota ini berlokasi sekitar 120 km dari kota Manila dan menelan biaya sebesar 14 miliar US dollar atau sekitar 210 triliun rupiah. Luasnya diperkirakan lebih besar dari luas kota Manhattan dan bisa menampung hingga 2 juta penduduk. New Clark City dibangun 84 meter di atas permukaan laut agar tahan terhadap bencana, ramah lingkungan, dan berteknologi tinggi. Lebih jauh lagi, New Clark City akan menjadi kota yang dipenuhi mobil tanpa pengemudi, ruang hijau yang besar, bangunan-bangunan tinggi, dan kompleks olahraga yang luas. Saat ini beberapa tahap pembangunan sudah hampir selesai. Beberapa penunjang infrastruktur untuk memudahkan mobilisasi juga terus dibangun. Bandara Internasional Clark dan jalan 6 jalur sepanjang 8 km juga mulai dirampungkan. Mesir juga memulai proses pemindahan kantor pemerintahannya di Kairo ke ibu kota baru sejak akhir 2021. Hal ini sebagai jawaban terhadap kondisi Kairo yang sudah tidak memadai lagi dengan beban sebagai ibu kota yang terlalu berat. Ibu kota ini dirancang dengan konsep Smart City berteknologi tinggi yang dapat menampung 6,5 juta penduduk dan mengurangi kemacetan di ibu kota Kairo. Kota ini dibangun di atas lahan seluas 170.000 hektar atau hampir 2 kali dari Kairo. Dana yang digunakan pun sangat besar, yakni mencapai 646 triliun rupiah hingga menjadikannya mega proyek terbesar di Mesir. Bangunan yang direncanakan adalah taman publik sepanjang 33 km, bandara, gedung opera, kompleks olahraga, dan gedung pencakar langit yang termasuk tertinggi di Afrika dengan ketinggian 345 meter. Saat ini Mesir tengah menyelesaikan mega proyek yang wujudnya sudah semakin nyata. Geliat pembangunan di area ini juga berlangsung luar biasa. Yang juga tak kalah menakjubkan adalah mega proyek Lusail City yang berada di Qatar. Letaknya berada sekitar 23 km dari pusat kota Doha. Mega proyek ini sebagai jawaban terhadap kondisi iklim di sana yang keras. Namun sebenarnya, kota ini adalah proyek ambisius sebagai salah satu kota penting dalam rangka Piala Dunia di Qatar. Sekaligus menjadi salah satu contoh negara paling makmur pada tahun 2030. Dengan total anggaran 674 triliun rupiah, Lusail akan memanfaatkan teknologi canggih untuk memastikan keamanan dan efisien. Akan ada pusat komando dan kendali yang mengawasi kota setiap saat. Rencananya juga akan ada pusat perbelanjaan mewah, fasilitas olahraga super mewah, pulau buatan,
dan beberapa kawasan hiburan lainnya. Dengan segala yang ada di Lusail, kota ini nantinya akan menjadi tempat yang akan memanjakan para wisatawan dari seluruh dunia. Hingga kini, Lusail City hanya tinggal merampungkan beberapa proyeknya sampai menjelang Piala Dunia 2022 dengan Lusail Stadium yang menjadi ikonnya. Seolah tak mau kalah, Cina meski di tengah pandemi tetap berambisi membangun Stadion Guangzhou Evergrande. Stadion ini bakal menjadi yang terbesar dan termegah di dunia. Proyek stadion berkapasitas 100.000 tempat duduk ditaksir menghabiskan dana sebesar 26 triliun rupiah. Tempat duduk akan dilengkapi 165 kelas VIP dan 16 kelas VVIP. Yang menarik dari stadion ini adalah desainnya yang berbentuk bunga teratai. Dari luar kamu akan melihat kemewahan dan kemegahannya dengan warna kuning keemasan, yang berarti lambang kejayaan di Cina. Selain warna dan bentuknya, stadion ini juga bisa berubah-ubah warna. Selain warna emas yang menjadi desain awal, warnanya juga bisa berubah menjadi merah muda, biru, dengan efek lampu sorot seperti yang terlihat di Stadion Allianz Arena, markas Bayern Munchen. Evergrande Stadium, rancangan desainer Amerika Hassan Sheth, bisa dibilang tidak kalah mewah dan megah dengan Sydney Opera dan Burj Khalifa yang ada di Dubai. Kemewahan inilah yang nantinya diharapkan dapat menarik FIFA dan menjadi tuan rumah Piala Dunia mendatang. Sementara di Eropa selama beberapa dekade, pegunungan Alpen menjadi penghalang bagi manusia dan barang untuk melintasi Eropa Utara dan Selatan. Ini karena rute yang harus dilalui di pegunungan Alpen berliku-liku dan licin. Hal tersebut membuat perjalanan menjadi terhambat dan bahkan menciptakan kemacetan yang panjang. Nah, demi mengatasi hal ini, Uni Eropa mulai menggali terowongan yang menghubungkan antara Skandinavia dengan Mediterania. Anggarannya sangat fantastis, yakni mencapai 165 triliun rupiah. Ini adalah angka yang sangat fantastis untuk sebuah terowongan, tapi membuat perekonomian akan semakin meningkat dan memperpendek waktu tempuh. Proyek Scan MED pertama kali dibangun pada tahun 2008, dan selama 1 dekade penggalian sudah sampai pada 4 titik. Dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2028. Keseluruhan proyek terdiri dari 1 terowongan eksplorasi dan 2 terowongan sebagai jalur kereta api. Sebagai keamanan, 3 stasiun darurat dibangun terpisah setiap 20 km sebagai rute pelarian. Jika selesai, proyek ini akan menjadi sambungan rel bawah tanah terpanjang di dunia dengan total 64 km yang bahkan melebihi terowongan Gotthard Base Tunnel yang ada di Swiss. Kereta dapat mencapai kecepatan 200 km per jam. Jadi, perjalanan yang tadinya berlangsung 80 menit lewat darat nantinya akan bisa menjadi 25 menit saja. Lain lagi di Amerika, tepatnya di California, ada mega proyek kereta berkecepatan tinggi yang ditaksir bakal memakan biaya sebesar 1.500 triliun rupiah. Lebih besar dari anggaran awal sebesar 493 triliun rupiah. Angka yang benar-benar fantastis. Fase 1 proyek ini nantinya akan menghubungkan San Francisco ke Los Angeles dengan kecepatan 320 km per jam, yang artinya waktu tempuh hanya akan menjadi 2 jam, yang sebelumnya harus ditempuh 6 jam. Lalu fase 2 akan memperpanjang jalur ke Sacramento dan San Diego dengan total 1.200 km. Proyek ini ditargetkan selesai dan dapat digunakan di tahun 2030. Selain membuat perjalanan menjadi cepat dan efisien, tugas utama proyek ini adalah mengonversi budaya terbang dan mengemudi masyarakat Amerika demi mengurangi emisi dari kendaraan. Tak perlu lagi mengemudi dan hanya perlu bersantai di kursi empuk dan menikmati pemandangan yang dilalui oleh kereta.